Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi. Hari ini mau bagiin ide menu harian lagi ya teman-teman. Jangan bosan-bosan ya. Hari ini saya masak ayam suwir pedas. Ini menu yang pertama. Menu yang kedua ada perkedel tahu. Ini lumayan banyak ya teman-teman dapatnya. Dan menu yang ketiga ada cah kangkung tahu. Nah, inilah teman-teman keseharian saya. Biasanya saya masak 3 menu ya dalam sehari. Pengen juga sih masak lebih, tapi ya adanya yang begini ya kita syukuri aja ya teman-teman. Apa yang ada di rumah kita manfaatkan, kita kelola, kita syukuri. Pengen juga teman-teman menu utamanya itu nggak ayam ya. Saya paling sering nih masak ayam. Pengen juga sih sekali-kali masak kalkun gitu teman-teman ya. Tapi adanya ayam ya ayam aja ya kita kelola ya. Kita syukuri. Ini 3 menunya udah jadi. Oke, sekarang simak ya videonya. Kita mulai dengan menu yang pertama, ayam suwir pedas. Nah, ini ayamnya tadi udah saya rebus ya teman-teman. Setelah saya rebus, saya goreng. Gorengnya juga dengan potongan yang besar-besar. Gorengnya pun nggak lama-lama ya, hanya untuk mendapatkan gurihnya saja. Nah, setelah itu nanti saya suwir-suwir teman-teman. Nah, ini bumbunya ada bawang merah banyak, bawang putih sedikit aja. Perbandingannya bawang merah lebih banyak daripada bawang putih ya teman-teman. Ini ada cabai hijau besar, cabai keriting, ada cabai kecil cuma 2 biji dan juga tomat. Soal komposisi terserah teman-teman ya. Apa yang ada di rumah. Nah, itu saya panaskan minyak. Ini wajan bekas penggorengan ayam tadi ya, bekas goreng ayam. Tadi ayamnya setelah saya goreng saya suwir-suwir. Nah, ini yang pertama-tama saya tumis itu bawang merah dan bawang putih. Ini saya blender dengan sedikit air ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau ulek ya silahkan. Saya blender aja, cari praktisnya. Sebenarnya pakai kemiri juga enak teman-teman. Cuma hari ini saya nggak punya kemiri, jadi bawang merah dan bawang putih aja. Kita tumis sampai harum dan berubah warna. Setelah itu kita masukkan aneka cabai yang sudah saya blender juga teman-teman dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek atau tumbuk terserah ya teman-teman. Kita tuh kalau masak teman-teman kadang cari praktis, cari cepet, karena sebagai ibu rumah tangga tuh jujur aja teman-teman ya, yang kita kerjakan tuh nggak masak aja, masih banyak pekerjaan yang lain. Kadang juga badan merasa capek, jadi kita cari praktisnya aja dalam memasak teman-teman. Maaf ya, udah curhat di sini. Nah, ini bumbunya kita tumis hingga mateng, hingga berubah warna, hingga wangi. Karena kalau bumbunya nggak mateng itu nggak enak teman-teman. Nah, setelah mateng saya masukkan ayam yang udah digoreng tadi, yang udah direbus, digoreng, lalu saya suwir-suwir. Ini daging sama tulangnya saya campur teman-teman ya. Saya suka tuh ayam dengan tulang-tulang tuh kalau kita masak, makan ya, kita makan tulangnya tuh bumbunya tuh meresap ke dalam tulang, itu saya suka banget teman-teman. Nah, ini kita tumis-tumis hingga ayam dan bumbunya menyatu. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai bumbunya gosong. Nah, itu saya tambahkan sedikit air biar bumbunya lebih meresap ke dalam ayamnya dan juga nggak terlalu kering di penggorengan ya teman-teman. Ini masaknya nggak perlu lama-lama ya, karena tadi ayamnya kan udah mateng, udah saya rebus, udah saya goreng. Itu karena airnya kurang saya tambahin sedikit lagi. Nah, ini bumbunya cuma gula merah dan juga garam. Teman-teman yang nggak punya gula merah boleh pakai gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap, kaldu jamur, silahkan ya teman-teman. Mau ditambahin terasi juga boleh, tapi kali ini saya nggak pakai terasi ya teman-teman. Nah, ini di akhir nih saya tambahkan perasan jeruk nipis. Teman-teman yang punya jeruk limo juga boleh ya. Ini saya perasnya pakai saringan, jangan sampai bijinya itu masuk ke dalam masakan kita ya teman-teman. Nggak pakai jeruk juga nggak apa-apa teman-teman. Ini saya pengen aja pakai jeruk biar rasanya agak segar-segar gitu ya teman-teman. Nah, dicampur merata nanti, dan jangan lupa juga koreksi rasanya.
Ini udah matang ya teman-teman, airnya sudah menyusut, nggak perlu lama-lama masaknya karena ayamnya tadi udah matang. Nah ini kita cuma aduk-aduk sebentar. Oke, ini menu pertama udah jadi, ayam suwir pedas. Kita lanjut ke menu yang kedua, perkedel tahu. Nah ini tahunya ya, tahunya kita masukkan ke dalam wadah. Saya tambahkan 1 butir telur. Teman-teman yang mau pakai 2 telur juga boleh, disesuaikan aja komposisinya. Banyaknya tahu, banyaknya telur itu terserah teman-teman. Lalu saya masukkan juga tepung bumbu. Ini yang saya masukkan ini yang pedas ya teman-teman. Kalau yang nggak mau pedas juga boleh, silahkan. Karena ada stoknya di rumah yang rasa pedas, ya saya masukkan aja yang pedas ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan juga tepung terigu ya, serbaguna, ini merek segitiga. Banyaknya juga sesuai selera teman-teman. Ada yang nggak suka banyak tepung, ada yang suka banyak tepung, ada yang mau tahunya tuh terasa. Nah tapi ini saya suka banyak tepung ya teman-teman. Ini saya tambahkan juga merica bubuk atau lada bubuk. Takarannya juga sesuai selera. Teman-teman yang mau pakai bawang putih silahkan ya. Ini saya nggak pakai bawang putih, cuma tadi merica, garam, dan sedikit gula pasir. Takarannya pun sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya sih nggak usah terlalu asin-asin ya, karena tadi tepung bumbunya juga sudah ada rasa asinnya. Nah dan saya tambahkan juga sedikit baking powder. Ini kalau baking powder fungsinya dia mengembang ya teman-teman. Nanti kalau digoreng hasilnya cantik. Nah ini saya aduk-aduk merata ya. Ini semua bahan-bahan saya campur merata. Saya pakai sarung tangan dulu. Yang nggak punya sarung tangan boleh juga teman-teman, mau pakai spatula, mau pakai sendok, atau mau pakai tangan langsung juga boleh ya, asalkan tangannya udah dicuci sebelumnya. Ini saya pakai kebetulan punya sarung tangan plastik ya, saya pakai aja. Ini saya campur-campur ya teman-teman, dan ini nggak perlu air lagi ya teman-teman, udah ada telurnya jadi cukup begini aja. Nah kita campur-campur hingga merata. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya ya teman-teman. Setelah nanti saya campur-campur begini, jangan langsung digoreng dulu teman-teman. Didiamkan sesaat aja sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang lain. Sebelum digoreng kita diamkan dulu sesaat. Nah setelah itu kita waktunya goreng ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan penggorengan. Saya masukkan minyak gorengnya. Kita panaskan minyak gorengnya, tapi jangan terlalu panas-panas juga. Ya, api sedang lah. Nah, setelah itu saya tambahkan sedikit margarin ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Jadi gurihnya di dalam, di luar juga gurih ya. Ini saya gorengnya pakai sendok aja. Sebelumnya sendoknya itu saya celupkan sedikit di dalam minyak, biar dia nggak lengket ya di adonannya. Nah ini saya masukkan satu persatu, bentuknya sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya mau oval-oval panjang seperti ini ya, teman-teman yang mau bulat, mau besar-besar, kecil-kecil, terserah ya teman-teman. Terserah, sesuaikan selera teman-teman. Nah ini saya goreng ya teman-teman. Sedikit curhat ya teman-teman, di rumah saya tuh kalau menunya ya, kalau hari ini tempe, ya besok tahu, atau besoknya lagi jagung. Paling banyak tuh saya masak dalam sehari itu 3 menu teman-teman. Jadi ada lauk ikan atau ayam gitu ya. Terus ada sayur, wajib ya ada sayur ya teman-teman. Dan menu yang ketiga biasanya tuh tahu, tempe. Biasanya saya kreasiin ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk biar tahunya matang merata, biar warnanya juga cantik. Nah itu cantik ya teman-teman, bentuknya mengembang ya, karena tadi kan kita pakai baking powder dan kita diamkan beberapa menit. Nah setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, waktunya kita angkat dan tiriskan. Teman-teman yang mau goreng lebih garing lagi terserah ya teman-teman, disesuaikan dengan selera di rumah.
Nah ini saya goreng lagi yang kedua. Ini adonannya lumayan banyak ya teman-teman. Setelah tahu dicampur telur, dicampur tepung, itu jadinya banyak teman-teman. Jadi ini perkedel tahu kalau di rumah saya fungsinya dua teman-teman. Bisa jadi lauk, bisa jadi cemilan. Kadang saya sambil goreng gini sambil ngemil juga teman-teman tuh. Sambil goreng sambil ngemil ya. Biasalah ya ibu-ibu. Kebetulan tadi nggak sarapan jadi ya ini aja deh. Sambil masak sambil ngemil ya. Ini proses penggorengan yang kedua. Kita goreng. Ini banyak ya teman-teman adonannya. Alhamdulillah ya. Segini banyaknya bisa dimakan sampai malam. Kami tuh di rumah berlima ya teman-teman. Ada ayah saya, ibu saya, ada saya, suami, dan anak saya satu ya. Jadi kita tuh di rumah tuh berlima. Jadi teman-teman bisa lihat ya porsinya ya. Segitu banyaknya tuh buat kita berlima. Nah ini tahunya, perkedel tahunya saya bolak-balik ya. Biar matangnya merata. Dan ini juga udah mateng gorengan yang kedua. Saatnya kita angkat dan tiriskan. Setelah ini masih saya goreng lagi ya teman-teman. Masih ada sisa adonannya lagi. Saya goreng lagi. Nah ini proses goreng yang ketiga. Sekalian aja saya goreng banyak-banyak teman-teman. Capek kalau mau goreng sampai 4 kali. Masih banyak pekerjaan yang lain. Jadi ini gorengan terakhir agak banyak teman-teman ya. Oke, ini menu yang kedua, perkedel tahu. Kita lanjut menu yang ketiga ya teman-teman. Ini sayur ya, menu yang ketiga. Kita panaskan sedikit minyak goreng. Ini bumbunya cuma bawang putih saya geprek dan saya iris besar-besar ya. Kita tumis bawang putihnya hingga harum dan berubah warna. Ini karena sayur cah, jadi bumbunya itu cuma bawang putih ya teman-teman. Bawang putih saya tumis-tumis hingga harum dan berubah warna. Setelah itu saya masukkan potongan sayur kangkung. Ini kangkung khas Lombok ya teman-teman. Kangkungnya gede-gede. Ini kangkung air ya teman-teman. Batangnya juga gede-gede. Jadi saya belah dua tuh. Nah saya belah dua biar dia nggak terlalu besar ya. Nah ini kangkung Lombok cantik teman-teman. Bukan kangkung akar ya. Ini kangkung air. Bisa lihat di Google teman-teman. Kangkung khas Lombok itu kangkung paling enak menurut saya ya. Nah ini saya campur-campur sayur kangkungnya. Bumbunya cuma bawang putih aja ya teman-teman. Kalau dipakein bawang merah, cabai itu tumis atau oseng-oseng ya. Karena ini cas jadinya cuma bumbunya bawang putih. Tadi saya tambahkan sedikit air teman-temannya biar kangkungnya bisa matang, bisa agak layu ya sedikit ya. Biar nggak kering ya. Nah ini kita bolak-balik kangkungnya biar matang merata. Dan saya masak kangkungnya juga nggak terlalu lama-lama ya teman-teman, biar dia agak hijau-hijau ya, agak krenyes-krenyes gitu. Dan bumbunya ini cuma garam ya teman-teman ya. Nah ini tadi saya tambahin tahu goreng, ada sedikit sisa tahu. Tadi di perkedel tahu saya goreng kotak-kotak, saya campurin di kangkung. Nggak pakai tahu juga nggak apa-apa ya teman-teman, kalau cuma mau sayur kangkung aja boleh. Tapi saya pengen ini ada sedikit tahu ya, saya campur aja tahu. Nah ini saya mau masukin bumbunya, garam dan juga sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap silahkan ya. Pokoknya dalam beberapa bulan terakhir ini saya udah mengurangi ya teman-teman penyedap. Kalau dulu sih suka ya pakai penyedap, tapi karena makin tua usia ya dikurangilah penyedapnya. Nah ini sayur kangkungnya udah mateng ya, sudah bisa kita sajikan. Dan jangan lupa juga teman-teman koreksi rasanya. Oke, menu ketiga sudah selesai, cah kangkung tahu. Oke teman-teman, ini dia 3 menu rumahan saya ya.
teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat menu masakan teman-teman di rumah sehari-hari ya. Ini ada ayam suwir pedas, ada perkedel tahu, nih perkedel tahu, dan juga sayurnya ada cah kangkung tahu. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah like, komen, dan subscribe, dan sudah setia menonton video-video dari saya, sudah memberikan komentar-komentar yang baik dan komentar-komentar positif. Sampai jumpa ya teman-teman di lain kesempatan, di video-video berikutnya, di ide-ide masakan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.